2, 3. Ya, terus kalian di mata kuliah ini model pengajarannya itu model pengajaran namanya pengajaran kolaboratif partisipatif berbasis mini riset berkelompok gitu. Ceritanya begitu. Nama saya Bagio Yanowiyadi. Saya suka dengan mata kuliah ini karena saya mempunyai buku yang lengkap sekali. Bukunya itu seperti buku menu masakan gitu. Kalau mau buat sop ini anunya, kalau mau buat sop ini resepnya ini, caranya begini gitu. Nah, buku saya tentang parasitologi ini tinggal yang ingin Anda amati dalam tanda petik yang ingin Anda lindungi itu hewan atau tanaman budidaya apa? Oke, kita sebutkan saja di sini untuk hewan dulu aja. Hewan ternak atau hewan budidaya apa? Mulai dari ternak besar sampai ternak kecil sampai pet sampai binatang peliharaan seperti iguana. Iguana itu juga mempunyai ekto dan endoparasit. Itu ada gitu ya. Jadi nanti Anda pakai buku saya itu. Dulu saya begitu mendapatkan buku itu saat saya kuliah di Jerman itu, rasanya pulang saya nanti tak memperkuat tim parasitologi yang ada di sini. Sementara buku yang saya lihat dulu itu hanya bukunya Harold Brown. Karangannya Harold Brown, judulnya Dasar-dasar Parasitologi Klinis dulu. Judulnya itu. Itu yang tidak seberapa lengkap. Terlalu banyak uraiannya. Kalau di buku saya itu, Pak, saya ada burung, Pak, burung kakatua. Kakadu, burung kakatua. Oh, burung kakatua, langsung dilihat di situ. Burung yang dilindungi adalah hewan yang dilindungi adalah burung kakatua. Ektoparasitnya apa, endoparasitnya apa, langsung ada gambarnya, langsung ada uraian sedikit. Lebih banyak gambar, lebih sedikit uraian gitu ya. Kalau yang penting banget itu baru nanti diuraikan. Baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya suka. Saudara sekalian, yang juga memotivasi kenapa saya diajak Bu Ida menghidupkan parasitologi ini, saya bersemangat. Ada satu cerita indah sekali yang wajib saya ceritakan kepada Anda. Diam-diam angkatannya Bu Ida dulu pada waktu masih menjadi mahasiswa kita. Itu Universitas Brawijaya ini dapat tawaran dari Amerika. Nah, tawaran untuk kerjasama. Jadi tatap muka ini saya ingin menceritakan hal-hal besar sekali di dalam kehidupan saya yang menyebabkan saya bersemangat mengajarkan ini. Walaupun model pengajarannya itu ya peralatannya pun memakai peralatan yang sederhana, yang penting kita itu pakai ada pembesar gitu udah cukup, apalagi ada mikroskop binokuler kita itu sudah lebih dari cukup itu. Itu pun kalau saya membina sekolah miskin di pelosok desa itu mereka tak ajari bagaimana membuat loop, membuat kata pembesar itu. Dari apa? Dari bola lampu. Bola lampu yang bukan seperti itu, bola lampu yang bunder, yang bentuknya seperti buah buah pir gitu, yang bening, yang tembus pandang. Nah itu dijebol pantatnya, diambil bagian dalamnya, dikasih air. Wah, itu kalau di desa sudah senang sekali itu. Saya waktu di desa memakainya itu untuk membesok, melihat pori-pori tangan kita itu loh, dari besar-besar gitu. Dan senang lagi itu waktu kecil dipakai untuk membuat api tanpa korek, dengan memfokuskan pada ijuk atau sepet gitu ya, ijuknya atau kapas gitu, yang kering, difokuskan itu terbakar nanti, itu senang sekali. Nah, saudara sekalian, ada penawaran dari
Amerika. Dan kebetulan Amerika ini bagian riset ilmiahnya Angkatan Laut Amerika. Kok bisa, Pak? Angkatan Laut mempunyai lembaga riset. Oh, luar. Namanya NAMRU. Nah, saya masih ingat betul. Waktu itu, saudara sekalian, yang dokter itu baru Profesor Supiman. Saya dokter kedua di biologi. Nah, Profesor Supiman sudah jelas mengarah kepada biologi molekuler. Nah, kalau mengarah kepada model parasitologi kayak gitu itu beliau langsung, ya ini Pak Bagja sih nggak apa-apa, wis. Akhirnya saya dijadikan sekaligus dijadikan semacam apa ya, semacam bukan konsultan, tetapi istilahnya counterpart. Jadi orang yang bertanggung jawab karena mereka bukan orang Indonesia. Jadi kalau perlu apa-apa itu saya yang dijadikan suruh-suruhan. Ada satu peristiwa besar lagi. Pada saat itu Fakultas Kedokteran itu belum mewajibkan adanya tugas akhir. Kalau Anda menyebutnya skripsi gitu ya. Fakultas Kedokteran itu belum ada. Seluruh Indonesia ya gak ono. Sehingga pada waktu Angkatan Laut Amerika ingin melakukan kerjasama riset tentang parasitologi yang ada di Kota Malang, karena mereka tidak mempunyai dasar-dasar riset, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah Pak Bagio aja yang jelas tugas akhirnya itu berupa skripsi. Pak Bagio disuruh golek bolo, mencari bolo. Ada 7 mahasiswa yang dapat judul masing-masing related with parasitologi. Benar, 7 orang itu karena Allah dibiayai utuh oleh Angkatan Laut Amerika itu tadi. Loh, Pak, kok bisa Angkatan Laut Amerika meneliti parasit yang ada di Kota Malang? Nah, ceritanya panjang. Ceritanya itu panjang dan agak rahasia, tapi lama-lama pada waktu pesta akhir perpisahan kami, kita makan-makan, nyanyi-nyanyi begitu, tak los nih. Pokoknya di satu rumah makan dulu, namanya Rumah Makan Amsterdam dulu. Nah, itu kita borong. Nggak ada tamu yang lain kecuali orang Amerika dan orang-orang kita. Nah, orang-orang kita, Pak Rektor, Pak Dekan, sudah begitu habis makan ngobrol sebentar kenyang pulang. Mereka masih terus ngobrol, minum sampai kubam. Nah, pada waktu mereka kubam, kubam diterjemahkan ya, yang bukan dari Malang, kubam dibaca dari belakang, mabuk. Nah, pada waktu mereka mabuk teng Celewo, ngomong mereka itu lutenan gitu, lutenan itu letnan, cerita macam-macam ngalor ngidul. Ternyata mereka itu loh hampir semuanya dokter di bidang parasitologi. Nah, langsung tak korek, tak kasih aja bir banyak-banyak gitu karena mereka yang minta, tak kasih, tak siapi. Mereka cerita sebenarnya kok penelitiannya di Malang ini karena apa toh? Penelitian parasitologi di Kota Malang. Kok nganeh-nganeh ya Angkatan Laut Amerika pengen melakukan penelitian parasitologi di Kota Malang. Entry-nya itu adalah mencari apa? Mencari tikus. Tikus, baik tikus rumah maupun tikus sawah, tikus puhun, apapun yang ada, dicari endo dan ektoparasitnya. Anda bisa membayangkan ya, kalau tikusnya tikus sawah jadi satu judul skripsi, tikus rumah jadi judul skripsi, masing-masing dilihat ektoparasitnya jadi satu skripsi, ada mahasiswa lain mengasup lagi endoparasitnya jadi satu skripsi, belum lagi dari enzimologi, dari Fakultas Kedokteran itu juga ngambil limpanya, ngambil limpanya tikus itu sama beberapa bagian organ dalamnya itu juga jadi satu penelitian tersendiri. Nah, singkat cerita, peristiwa ini peristiwa besar saya katakan karena apa? Dulu Fakultas Kedokteran itu tidak ada skripsi, orang-orang Fakultas Kedokteran itu harus kedokteran, dia kan kedokteran. Nah, karena mahasiswanya tidak siap untuk melakukan penelitian, yang siap adalah
mahasiswa biologi, ya sudah. Orang-orang kedokteran itu memfasilitasi. Biasanya dokter-dokter itu kan suge-suge, toh. Pokoknya dihimpun mereka yang punya mobil, satu mahasiswa punya mobil mendampingi satu mahasiswa kita. Untuk satu judul skripsi itu tadi. Jadi terhormat sekali waktu itu mahasiswa kita. Karena yang dampingi adalah mahasiswa kedokteran. Anaknya orang kaya, pakai mobil, ke lapangan melakukan penelitian sesuai dengan judulnya masing-masing. Tugasnya mahasiswa kedokteran tadi betul-betul memfasilitasi kita, tentu saja. Nah, ya, tidak hanya nyupiri tok, tapi ya disuruh pas sampling harus membantu macam-macam kayak gitu. Sehingga akhirnya Pak Dekannya tuh ngelus dodo, gak terima. Lain waktu kita harus mandiri, bisa meneliti sendiri karena mahasiswa kedokteran kan pintar-pintar. Gak belum kalah dengan anak-anak biologi FMIPA. Itulah awal mulanya satu-satunya fakultas kedokteran yang mempunyai tugas akhir pertama kali di Indonesia ini adalah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Gara-gara nggak terima mereka itu jadi sopir memfasilitasi mahasiswa kita itu tadi. Nah, ceritanya begitu. Dan ceritanya tadi ada yang mungkin ada bertanya, kok bisa tuh Pak, angkatan laut Amerika kok gini, kok melakukan penelitian tentang tikus gitu di Kota Malang. Ternyata saudara sekalian, usut punya usut, pada waktu mereka lagi kubam itu tadi, sebagian itu tak tanya mau anu tuh, pokoknya tak omben terus mau informasi metu kabeh. Mister Yanu Wiyadi, karo Teng Celewo gitu. Anda nggak tahu toh bahwa orang Malang itu sakti-sakti. Ngomong gitu. Loh kok begitu? Nah iya, pada waktu pasukan PBB dikerahkan untuk gencatan senjata perang Vietnam untuk mendamaikan Vietnam. Itu ada pasukan PBB yang diambil dari berbagai pasukan yang ada di seluruh anggota negara-negara anggota PBB. Kebetulan yang direkrut dari Malang ini, wah itu proyek besar itu. Mereka ada di kursus bahasa Inggris biar bisa berinteraksi satu sama lain itu ya dengan bahasanya bahasa militer gitu. Kayak gitu. Dan sukses. Sukses besarnya lagi itu saudara kalian apa? Pada waktu di musim tertentu di Vietnam itu, pasukan PBB kan ada yang berasal dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari mana-mana. Mereka itu terkena suatu penyakit, saudara. Luar biasa, kena penyakit itu, wah kena demam flu, wah wes pokoknya guling kabeh itu. Ya ada korban sampai meninggal itu sudah ada, tapi tidak seberapa banyak. Tapi yang jelas beberapa hari mereka harus off gara-gara mereka kena demam. Penyakitnya itu disebut dengan penyakit rickettsiosis yang disebabkan oleh bentuk antara bakteri dan virus. Jadi virus kecil toh. Nah, ini sudah lebih besar daripada virus. Antaranya virus dan bakteri disebut dengan rickettsia penyakitnya. Nah, penyakit rickettsia itu ditularkan oleh vektor. Vektornya yang pertama itu adalah pinjal. Pinjalnya tikus itu loh. Ya, termasuk pinjal yang ada di kucing, pinjal yang ada di kutu, yang ada di burung, macam-macam gitu. Jadi Anda bisa membayangkan dulu ada 7 mahasiswa itu yang meligi yang khusus untuk meneliti ininya saja, tikusnya saja jadi sebuah skripsi, kerjasama dengan dia meneliti ektoparasitnya jadi sebuah skripsi, meneliti lagi endoparasitnya jadi sebuah skripsi. Jadi lebih kalau 7 aja. Dan kalau ceritanya Bu Ida itu karena apa ya? Ya orangnya seperti Bu Ida semua itu. Anda mengenal Bu Ida toh? Aku lek ngomong di depan istri saya itu nggak enak. Karena apa? Harus diakui cantik orang. Nah itu semuanya mau meneliti parasit seperti itu. Ceritanya serdadu dari pasukan PBB itu tadi pada sakit
Lah kok yang otot kawat balung besi, yang tidak sakit karena serangan penyakit rickettsiosis itu tadi, itu terdeteksi adalah orang dari Indonesia, terjadu dari Indonesia. Jadi apa? Pasukan Garuda kita yang keberapa gitu, itu ternyata sakti. Nah makanya diceritakan sakti. Amerika penasaran, loh kok wong Indonesia so sakti kayak ngono lho, yang lain kena penyakit ini kok gak kena? Ya apa ini? Rahasia nih. Akhirnya, nah ini cerita cerita indahnya sebenarnya saya bangga itu bahwa orang Indonesia sakti-sakti itu tadi. Memang benar tuh orang seringkali kan ya polisi, ya tentara, angkatan darat, angkatan laut itu kan sakti-sakti orang Indonesia. Nah, ternyata angkatan laut Amerika ini penasaran. Ini mesti ada yang menyebabkan mereka itu tidak sakit itu. Gara-gara apa? Akhirnya, ini cerita sedihnya nih, ini cerita sedih. Mereka dengan spionase mereka, suatu saat itu loh, kok bisa gitu loh. Setelah lebih dari 20 tahun berlalu, pasukan Garuda yang dinyatakan sakti dikirim ke Vietnam dulu itu sudah pada pensiun, banyak yang sudah meninggal dunia. Gitu. Mereka itu mempunyai data dasarnya. Apa? Mereka mempunyai data. Pak A itu rumahnya di koordinat ini, Pak B di koordinat ini, Pak D di koordinat. Oleh karena itu, pada waktu mereka menentukan cari orang di koordinat ini, yang dulu pernah dikirim ke sebagai pasukan Garuda ke Vietnam. Tak yang saya tawar misalnya tidak begitu, yang lain gitu kayak bagaimana? Itu nggak mau, tetap ada. Kalau nggak ada dia sudah meninggal dunia istrinya. Mereka juga melakukan penelitian tentang darahnya orang-orang yang keturunannya itu juga. Kalau nggak istrinya, anaknya. Kalau nggak anaknya, cucunya. Begitu kalau udah meninggal gitu. Ini luar biasa memalukan. Karena apa? Data dasar seperti itu sampai bocor oleh Angkatan Laut Amerika. Buktinya mereka sudah mengantongi alamat-alamat lengkapnya itu tadi. Ya, kesempatan mereka mau diambil darahnya nggak mau, tapi mereka juga tidak kaya amat toh. Tawari aja pokoknya gelem diambil darahnya, oleh duit sak mini dolar gitu lah, rupiahnya glamor lumayan akeh gitu, mereka mau. Saya yang menjadi counterpart untuk menuju ke sana. Anda bisa membayangkan saudara sekalian, di Malang itu ternyata pasukan yang dinyatakan sakti itu tadi, itu asalnya dari Malang. Mayoritas dari Malang. Dan itu basis database-nya itu diketahui oleh Angkatan Laut Amerika. Dengan ngoyo betul mereka akan melakukan penelitian itu di tempat kita. Saya termasuk yang waktu itu bangga jadi counterpart-nya orang MIPA biologi, bersama duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang fakultas kedokteran. Menghadapi partner kita dari Angkatan Laut Amerika itu tadi. Nah, nanti berbagai metode yang dulu pernah saya pakai di situ untuk skripsi mereka akan saya ceritakan di tatap muka berikutnya. Yang penting Anda setelah ini tak tutup, Anda membagi diri, membagi menjadi kelompok gitu ya. Karena sudah ada tabel bagus yang berasal dari Malang dan di luar kota Malang. Gitu. Kalau Anda maksimum 3 orang, ini kebijakan baru. Jadi dengan amat sangat terpaksa nanti ada 15 kelompok. Tidak ada masalah nanti. Nah, pokoknya kelompok itu tidak boleh lebih dari 3 orang. Jadi begitu nanti membagi diri seperti itu, terus sejalan dengan cerita saya tentang parasit dan metode untuk melakukan samplingnya itu kayak apa, nanti saat terikat di kuliah saya berikutnya, Anda menentukan sendiri di masing-masing kelompok. Jadi ini nanti tak tutup, Anda membagi kelompok, ketua kelasnya nanti menyerahkan tabel kepada saya, siapa berkelompok dengan siapa. Mohon masing-masing kelompok tadi yang penting cocok gitu saudara sekalian. Tidak harus Malang kumpul Malang, Tulungagung kumpul Tulungagung, tidak. Bisa jadi Anda yang dari Tulungagung pengen kumpul dengan orang Malang gitu. Karena Tulungagung kalau fotokopi kalau udah malam udah sepi Pak. Kalau di Malang kan setiap saat bisa. Jadi teman saya yang di Malang itu bisa setiap saat fotokopi misalnya kayak gitu.
Nah, itu yang penting kecocokan, karena Anda akan berkolaborasi melakukan mini riset sepanjang semester ini. Semuanya melakukan penelitian kecil yang serius, nanti targetnya dipublikasikan, kalau bisa di jurnal, kalau tidak bisa di seminar nasional atau seminar internasional. Gitu. Beda dengan saya yang akan mengawal Anda, seperti itu. Jadi nanti cerita saya tentang berbagai metode untuk sampling, untuk mengambil cuplikan parasit itu di mana dengan metode apa. Saya insya Allah akan sharekan kepada Anda metode yang sangat mudah, tapi sudah waktu itu sudah diakui oleh Angkatan Laut Amerika itu. Contoh, ada metode yang Anda kenal juga, pitfall trap, boleh, itu diakui oleh mereka. Ada metode yang namanya the moving flag. Flag itu bendera yang digerakkan, boleh digerakkan warna hitam gitu ya. Kemudian metode black plate boleh. Terus metode flotasi direndam dengan cairan yang bijinya besar sehingga kalau ada hewannya bijinya lebih kecil dia kemambang begitu di permukaan, boleh. Jadi semuanya bisa. Nah, untuk membuat seperti itu pakai apa Pak? Ya pakai gula boleh, pengen murah pakai garam ya boleh. Yang penting bijinya itu udah besar sekali gitu sehingga benda apapun itu kemampul gitu ya, mengambang di atasnya seperti itu. Nah, metode ini yang semester lalu kita sukses karena apa? Setiap kelompok menentukan dengan bebasnya. Kelompok kami sudah menentukan Pak, kami melihat ektoparasitnya kucing, yang lain endoparasitnya kucing. Loh, kucing di mana? Di kampung ya, yang satu di kampung, yang satu di UB misalnya, kucing liar yang ada di UB. Yang lain apa, yang lain boleh, bebas saja. Sehingga Anda itu senang gitu ya. Ada seorang mahasiswi dari Gresik, Pak, saya lihat itu loh, gurami saya itu ada parasitnya Pak. Kami kalau gitu pengen meneliti penyakit ektoparasit yang ada di gurami itu Pak. Boleh, tidak ada masalah. Termasuk metodenya nanti setelah saya jelaskan, Anda juga. Jadi tatap muka minggu depan masih sharing saya tentang berbagai parasit dan tentang berbagai parasit dan berbagai metode sampling untuk itu. Yang semuanya murah, mudah, sudah ilmiah. Nah, Anda sudah mempunyai ketua kelas, mohon ketua kelas memasukkan nomor HP saya, nomor WA saya ke dalam WA grup Anda. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita berkoordinasi lewat yang seperti itu ya. Jangan lupa bahagia. Cerita minggu depan saya, kuliah minggu depan saya akan saya ceritani berbagai, terutama parasitnya dan metode sampling untuk itu. Sehingga Anda nanti bersama-sama. Tapi kalau memang pengen mencuri start, Pak, kelompok kami sudah mencoba mencari-cari di internet, Pak, kalau seperti ini bagaimana? Semuanya harus dikonsultasikan dengan dosen. Oke, terima kasih. Saya tutup sekian, dan sejak kuliahnya tidak selesai di sini, karena diskusi Anda membuat kelompok, alasannya apa, berkelompok dengan siapa, terus sekaligus kalau sudah dibentuk kelompok, Anda semuanya harus menentukan kita apa ya sing nanti penelitian kita nanti apa ya, nanti dibuat dirundingkan ya. Minggu depan saya sudah terima jadi, tapi bisa jadi berubah karena apa? Karena tambahan metode sampling yang dari saya tadi, ada berbagai macam-macam penyakit ya, kita nyari yang murah, mudah, tapi juga mulia, sudah ilmiah. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak.